Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Nindita Ramadhani dengan NIM 22 dan rekan saya Devi Permitasari dengan NIM 43 akan melakukan pembuktian teorema 194. Dengan bunyi setiap daerah integral R dapat disisipkan ke dalam suatu lapangan F. Untuk pembuktiannya kita misalkan S sama dengan R cross R tanpa 0 didefinisikan relasi berelasi pada S untuk setiap A, B, C, D elemen dari S, maka A, B berelasi C, D jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Yang pertama akan kita tunjukkan bahwa berelasi adalah relasi ekuivalensi. Maka yang pertama refleksif. Karena R adalah ring komutatif, maka kita peroleh AB sama dengan BA. Untuk setiap A, B elemen dari S, maka A, B berelasi dengan B, A. Sehingga tanda berelasi adalah refleksif. Yang kedua, simetris. Untuk setiap A, B, C, D elemen dari S, misalkan A, B berelasi dengan C, D, maka AD sama dengan BC, DA sama dengan CB, sehingga kita peroleh C, D berelasi dengan A, B, sehingga tanda berelasi adalah simetris. Yang ketiga, transitif. Untuk setiap A, B, C, D, E, F elemen dari S, misalkan A, B berelasi dengan C, D, dan C, D berelasi dengan E, F, maka AD sama dengan BC, dan CF sama dengan DE. Sehingga di kedua ruas kita kalikan F, didapatkan ADF sama dengan BCF. Yang kedua, di kedua ruas kalikan dengan B, sehingga BCF sama dengan BDE. Didapatkan ADF sama dengan BDE. DAF sama dengan DBE, sehingga AF sama dengan BE. A, B berelasi dengan E, F, sehingga tanda berelasi transitif. Dengan demikian, tanda berelasi adalah relasi ekuivalensi. Selanjutnya, karena tanda berelasi adalah relasi ekuivalensi, akibatnya akan mempartisi S menjadi kelas ekuivalensi. Akan ditunjukkan kelas ekuivalensi himpunan C, D, elemen dari S, di mana C, D berelasi dengan A, B, dari A per B. Misalkan F adalah himpunan F sama dengan A per B, di mana A, B elemen dari S. Kemudian didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada F sebagai berikut. A per B, C per D sama dengan AD plus BC per BD. Dan A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Untuk setiap A per B, C per D elemen dari F. Ambil sebarang A per B, A aksen per B aksen, C per D, C aksen per D aksen elemen dari F. Andaikan A per B sama dengan A aksen B aksen, dan C per D sama dengan C aksen per D aksen. Yang pertama akan ditunjukkan operasi penjumlahan well defined. Maka A per B ditambah C per D sama dengan A aksen B aksen ditambah C aksen per D aksen. Didapatkan AD plus BC per BD sama dengan A aksen D aksen plus B aksen C aksen per B aksen D aksen. Sehingga AD plus BC dikalikan B per B aksen D aksen sama dengan A aksen D aksen plus B aksen C aksen dikalikan dengan BD, sehingga operasi penjumlahan well defined. Yang kedua akan ditunjukkan operasi perkalian well defined. Maka A per B dikali C per D sama dengan A aksen per B aksen dikali C aksen per D aksen. Diperoleh AC per BD sama dengan A aksen C aksen per B aksen D aksen. Sehingga AC dikalikan dengan B aksen D aksen sama dengan BD dikalikan dengan A aksen C aksen. Sehingga operasi perkalian well defined. Yang selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa F merupakan lapangan. Untuk menunjukkan bahwa F merupakan lapangan harus memenuhi tiga sifat. Yang pertama, F terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Yang kedua, F terhadap operasi perkalian merupakan grup komutatif. Dan yang ketiga, distributif operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Akan ditunjukkan yang pertama yaitu F terhadap operasi penjumlahan adalah grup komutatif. Sehingga yang pertama, F memenuhi sifat tertutup. Untuk setiap A per B, C per D elemen dari F, maka A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per BD juga merupakan elemen dari F. Yang kedua bersifat asosiatif. Untuk setiap A per D, C per D, E per F elemen dari F, maka dalam kurung A plus B ditambah C plus D tutup kurung ditambah E per D akan sama dengan dalam kurung AD plus BC per BD ditambah E per F sama dengan ADF ditambah BCF ditambah BDE per BDF sama dengan A per B ditambah dalam kurung CF per CF plus DE per DF tutup kurung sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F sehingga sifat asosiatif terbukti. Kemudian yang ketiga elemen identitas. Untuk setiap C per D elemen dari F maka terdapat 0 per B elemen dari F sehingga 0 per B ditambah C per D sama dengan 0D ditambah AC
per AD sama dengan AC per AD sama dengan dirinya sendiri yaitu C per D. Maka 0 per B merupakan elemen identitas dari operasi penjumlahan. Yang keempat, terdapat elemen inverse. Untuk setiap A per B elemen dari F, terdapat min A per B elemen dari F, sehingga A per B ditambah min A per B akan sama dengan min A per B ditambah A plus B sama dengan 0 per B, yaitu 0. Sehingga elemen inverse dalam operasi penjumlahan yaitu 0. Kemudian sifat yang kelima yaitu komutatif. Untuk setiap A per B, C per D elemen dari F, maka A per B ditambah C per D akan sama dengan C per D ditambah A per B. Dan yang kedua akan kita tunjukkan F terhadap operasi perkalian juga merupakan grup komutatif. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Nah, untuk setiap A per B dan C per D elemen dari F, maka ketika A per B dikalikan dengan C per D, yaitu AC per BD akan merupakan elemen dari F juga. Yang kedua, sifat asosiatif. Untuk setiap A per B, C per D, dan E per F elemen dari F, maka dalam kurung A per B dikali C per D tutup kurung dikali E per F akan sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F tutup kurung. Yang ketiga, elemen identitas. Untuk setiap A per B elemen dari F, maka terdapat B per B elemen dari F, sehingga ketika A per B dikalikan dengan B per B akan menghasilkan dirinya sendiri yaitu A per B. Dan yang keempat ada elemen inverse. Untuk setiap A per B dan B per A elemen dari F, maka A per B dikali B per A sama dengan AB per BA. Karena di F-nya itu bersifat komutatif, R-nya bersifat komutatif, mohon maaf, maka sama dengan A per B per A per B sama dengan 1. Yang terakhir komutatif. Untuk setiap A per B, C per D elemen dari F, maka A per B dikalikan C per D akan sama dengan C per D dikalikan A per B. Dan yang ketiga akan dibuktikan bahwa distributif operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A per D, A per B, C per D, dan E per F elemen dari F, maka dalam kurung A per B ditambah C per D tutup kurung E per F akan sama dengan A per B tutup kurung C per D ditambah E per F tutup kurung. F memenuhi ketiga sifat operasi perkalian terhadap penjumlahan sehingga F merupakan lapangan. Nah, yang terakhir akan kita tunjukkan bahwa R dapat disisipkan dalam F. Kita misalkan R aksen yaitu himpunan A per 1 di mana A elemen dari R dan R aksen subset dari F. Kemudian bisa kita sebut bahwa R aksen merupakan subring dari F. Selanjutnya kita definisikan fungsi F dari R ke R aksen dengan FA sama dengan A per 1 untuk setiap A elemen R. Untuk menunjukkan bahwa R dapat disisipkan dalam F, yang pertama akan kita tunjukkan bahwa F merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Maka untuk setiap A, B elemen dari R akan kita tunjukkan FA sama dengan FB sama dengan A per 1 sama dengan B per 1 jika dan hanya jika A dikali 1 sama dengan B dikali 1 maka A per B. Karena FA sama dengan FB jika dan hanya jika A sama dengan B maka F merupakan fungsi injektif. Yang kedua akan kita tunjukkan bahwa F merupakan homomorfisme ring. Untuk setiap A, B elemen R maka FA plus B sama dengan A plus B per 1 sama dengan A per 1 ditambah B per 1 sama dengan FA plus FB. Dan FAB sama dengan AB per 1 sama dengan A per 1 dikali B per 1 sama dengan FA FB. Karena FA plus B sama dengan FA plus FB dan FAB sama dengan FA FB, maka F merupakan homomorfisme ring. Di atas telah dijelaskan bahwa R aksen merupakan subring dan F yaitu fungsi dari R ke R aksen merupakan monomorfisme ring, maka dapat kita sebut bahwa F merupakan suatu isomorfisme dari R ke R subset dari F, sehingga terbukti bahwa daerah integral R dapat disisipkan ke dalam lapangan F. Baik, sekian presentasi pembuktian teorema 9.1.4 dari kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.